Saya kasih kamu 5 menit, saya yakin kamu terkapar. Gimana? Oh, enggak? Mas, coba belajar dulu itu Injil namanya apa, artinya apa, Mas? Injil itu artinya apa? Enggak usah kamu itu. Evangelion. Injil itu artinya apa? Tamparagi. Injil Harusnya itu artinya nama apa? Injil Jangan itu artinya apa? Coba kasih aku. Coba ngomong Injil itu artinya apa? Kau itu Tahu punya nggak nama. Injil itu artinya apa? Tahu nggak Injil artinya apa? Loh, kamu dapat dengar dulu. Kamu dapat Injil itu dari mana? Kamu nggak tahu Injil artinya apa kan? Makanya ya, kabar baik ya buat apa hal-hal basic kayak gitu. Kalau Evangelion itu kitab-kitab orang pinggiran atau kitab orang gila. Alkitab Indonesia itu mencomot kalau mau nanya, kalau nggak mau dengar jawaban, nggak usah nanya, Mas. Udah sekarang gini aja, tanya solusi di Injilnya aja. Kan ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri ya. Jadi gue pengen tampar banget nih pipinya tanpa ragi, gimana kira-kira? Ya, jadi sekarang kamu udah ngaku ya itu kan makanya itu kamu memang seperti kamu, Mas Setan, memang nafsu membunuhnya memang tinggi sekali ya, supaya bukan nafsu gitu. Ditampar pipi kanan kan dikasih pipi kiri. Iya, sekarang gini. Apa solusi? Tunggu bentar. Apa solusi dari Tuhan Yesus kamu ketika terjadi peperangan, katakanlah orang luar misalnya seperti USA membantai orang-orang kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan ini kita akan membahas ya tentang para polemikus yang cuman jago di kandang, yang cuma jago ngebacot di room sendiri, di tempat sendiri. Terus kalau ada umat muslim yang masuk ke tempatnya, dipilih-pilih kira-kira mana yang akan dinaikkan, mana yang tidak. Kalau yang dia angkat ngeri-ngeri, nggak akan dia naikkan. Kalaupun dinaikkan, dia harus memastikan dulu teman-temannya rame atau tidak. Jadi begitu dinaikkan yang muslim, mereka akan melakukan kroyok massa. Ya, kalau kroyoknya dalam perkelahian, dalam pertempuran masih mending gitu. Yang jadi masalah adalah ini kroyoknya timpa-timpa suara. Sengaja mic-nya dibesar-besari. Setelah mic-nya di setel volume besar, mereka akan ngoceh terus tanpa henti ya. Tidak ada ketertiban kalau kita melihat room-room dari para polemikus itu. Nggak bisa mereka tuh belajar ngomong tertib. Dan saya sudah sampaikan ya, bahwa yang namanya adab itu jauh lebih penting daripada ilmu. Kita lebih senang melihat orang, ya mungkin dia cuma tamatan SD, atau mungkin dia nggak sekolah, tapi sikap dan perilakunya benar, dibandingkan ada orang yang mungkin dia adalah seorang profesor, seorang doktor, tetapi sombongnya minta ampun, tingkah lakunya arogan. Saya rasa teman-teman pernah ya melihat orang-orang seperti itu. Petentengan karena jabatan dan juga statusnya. Lebih bagus ya orang itu apa adanya, orang itu ramah tamah, baik akhlaknya dibandingkan yang punya gelar ya. Dan saya rasa, dan tentu saja saya sangat yakin, bahwa orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang adabnya itu benar, bukan karena gelarnya ya. Jadi sebelumnya, teman-teman sudah lihat ya, bagaimana Mikana dan Joshua Tewu, seorang pastor Joshua Tewu ya, yang selama ini kalau di roomnya itu koar-koar, seakan-akan paling pintar, bahkan sangat dielulukan oleh para pendukungnya ya, yang kita tahu pendukung-pendukungnya ini adalah orang-orang Islamofobia garis keras. Orang-orang yang nonton Mikana lantaran benci dengan Islam. Bukan ingin mencari kebenaran, bukan ingin untuk belajar. Teman-teman sudah lihat di video kita sebelumnya, bagaimana Mikana terkencing-kencing ya. Kalau di roomnya ngomongin Bang Zuma, tapi begitu sudah ketemu dengan Bang Zuma, omongannya berbeda. Jadi omongannya itu tidak sesuai dengan saat dia ada di roomnya. Nah ini kan kacau sekali ya. Orang-orang seperti ini kacau sekali. Oke, kita lanjut. Di sini ya, selain Mikana dan JT, sebelumnya sudah pernah juga
tanpa ragu mengalami hal yang sama 2 tahun yang lalu ya. Jadi Mikana dan Joshua Teu tidak sendirian. Ya, mereka bukan orang pertama yang melihat Ustadz Zuma itu seperti melihat malaikat maut. Karena memang rata-rata polemikus itu kalau melihat ya Ustadz Zuma itu seperti melihat malaikat maut. Hal itu juga pernah dialami oleh Tan Paragi, senior mereka, ya polemikus senior, 2,5 tahun yang lalu. Jadi bagi teman-teman yang baru nonton channel debat setahun terakhir atau beberapa bulan terakhir, ya ini salah satu kejadian yang paling luar biasa, dan akan saya putarkan ulang ya, mana tahu banyak penonton yang belum pernah lihat. Ya kalau mau lihat yang lengkapnya itu di Kisah HMC, ya linknya nanti saya taruh di deskripsi, itu yang video fullnya, di mana saat itu Tan Paragi masuk untuk ngobrol dengan umat muslim di Zoom ya. Dan mohon maaf, di videonya nanti kalian akan lihat kok banyak muka si Aderion yang kena sorot. Karena sistemnya Zoom, siapa yang ngomong itu yang terekspos. Jadi, kalau teman-teman yang tahu Zoom, tahu sistem di Zoom, itu kan siapa yang lagi ngomong itu yang tampil di layar. Jadi walaupun tanpa lagi ngomong, si Aderion juga ngomong. Tapi Aderion mungkin nggak ngomong, tapi karena ada suara-suara. Ada suara-suara bising dari tempat dia, jadi layar itu mengekspos muka dia. Mohon maaf ya, tapi kalian bisa fokus dengar suaranya. Jangan kalian fokus melihat muka Aderion. Takutnya nanti ya jadi aneh-aneh gitu kan kalau kalian lihat muka Aderion. Memang mukanya ya tahu sendirilah Aderion ya. Kalian tahu sendiri bagaimana dia. Jadi di sini ini adalah video lama di mana Tan Paragi terkencing-kencing ya. Jadi sebelumnya bagi yang tidak tahu, Tan Paragi itu dulu 3 tahun yang lalu dia masih sering berdiskusi, tapi karena babak belur, dia memutuskan ganti haluan. Karena kalau dia diskusi, dia nggak bisa. Dia bukan pendebat. Tan Paragi itu tipikal yang kalau dia mau buat video, dia susun dulu naskahnya, skripnya, dia tulis dulu apa yang mau dia sampaikan. Terus dia tinggal ngomong ya. Kalau salah direkam ulang. Jadi dia memang tipikal yang seperti itu. Dipersiapkan dengan matang semua videonya. Kalau salah ngomong, ulang gitu. Jadi dia hanya bisa buat video monolog seperti yang kita lihat sekarang. Kalau diskusi, babak belur. Saya juga pernah ya diskusi sama Tan Paragi, tapi videonya ada di channel dia yang lama, yang sekarang sudah hilang. Dan dulu saya belum ada YouTube ya. Saya belum ada YouTube, jadi nggak sempat saya simpan. Ya, kita berharap suatu saat kita bisa diskusi sama Tan Paragi. Jangan hanya kerjanya monolog-monolog saja gitu. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ini teman-teman saksikan sendiri sebagai satu bukti sejarah ya, jejak digital bagaimana sebelumnya Tan Paragi juga sudah mengalami apa yang dialami oleh Mikana dan Joshua Teu, yaitu begitu ketakutan, begitu menggigil melihat yang namanya Ustadz Zuma yang dianggap malaikat maut bagi mereka. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman ya. Jangan lupa siapkan cemilan terbaik dan juga popcornnya. Oke, selamat menyaksikan. Enggak, ini kan berhubungan dengan apa yang ada di channel Anda ya, ketika memuat peristiwa di Perancis itu. Sedikit banyak itu kan akan memprovokasi apa yang ada di toleransi yang ada di negeri ini kan. Saya pikir itu kan sesuatu yang tidak perlu sih untuk ekspos seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, apa sih kepentingan untuk sampai menggoreng masalah di Perancis di Indonesia ini? Oke, gini. Tadi saya baru dengar Pak Jokowi kan ngomong agama nggak ada urusannya sama teroris kan. Ya, itu ada beberapa pemimpin agama juga di situ ya, termasuk ada PGI sama KWI kan. Ya, saya juga nggak tahu, terus gitu ada umat Buddha sama umat Hindu juga. Ya, saya sih nggak bisa komentar soal itu ya. Maksudnya ya mereka terserah mereka. Mau dibilang ada hubungan sama agama juga nggak apa-apa, terserah gitu. Cuman yang pasti itu orang yang membunuh itu sambil teriak Allahu Akbar udah pasti. Dan itu dia hanya menjalankan ibadahnya kan. Memancung batang leher orang kafir di dalam kurung di medan perang. Itu cuman menjalankan ibadah. Dan kita kan sebagai umat beragama kan harus menghormati orang lain menjalankan ibadah. Walaupun sampai membunuh batang leher orang juga harus dihormati. Ya sudah, yang penting kan buat saya sih orang-orang Kristen yang non-Muslim asal tahu aja.
bahwa di dalam Al-Quran ada perintah itu gitu. Mana Jadi perintahnya? Tunjukkan. jangan bodoh-bodoh amat gitu, jangan bego-bego banget gitu. Tanpa lagi, coba tunjukkan Tolong ayat dong ke tunjukkan saya. ayat-ayatnya. Mana ayatnya perintah dalam Al-Quran untuk membunuh itu boleh Pancung tanpa batang leher mereka dalam kurung di medan perang, masa sih nggak ada yang nggak pernah itu ayat konteks itu ayat tanpa apa konteksnya perang tanpa lagi. itu Iya, ayat gini Pak. Pak. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, gini. Tanpa lagi, saya mau itu dong, ibadah saya dong, katanya kan mau itu dong, Sherlock. Sherlock loh. Bantri, Aki Bantri. Satu dong, satu. Gini ya. Aki Bantri kayaknya bisa dikasih timer deh untuk tanpa lagi dan kita kan di situ juga. Karena ini menarik ya, topik ini menarik karena saya ingin menggali apa sih sebenarnya kepentingannya. Karena kalau memang pemahaman kalian umat Kristen pemahamannya seperti itu terhadap Islam dan kalian apalagi menganggap ibadah, bagi kami aja sendiri ini masih menjadi bukan suatu pembenaran apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh mereka gitu loh. Gini, Bung Farhan. Jangan mengeneralisir gitu loh. Saya mengerti nggak semua orang Muslim melakukan hal itu. Saya setuju. Nggak semua orang Muslim melakukan hal itu. Betul sekali. Dan puji Tuhan karena itu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang yang melakukannya karena ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ngerti nggak maksudnya, Mas? Saya bukan bilang semua orang Islam begitu. Enggak, saya yakin bukan karena ayat Al-Quran, tapi karena girohnya, karena merasa harga dirinya terinjak karena perbuatan mereka sendiri. Ini adalah seperti analogi kita diprovokasi ya. Jadi gini, jangankan Rasulullah sebagai nabi kami ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala dan agama kami ya. Bahkan ketika orang tua kami pun dilecehkan, kita akan berani untuk mempertaruhkan nyawa demi kehormatan orang tua kita. Apalagi ini adalah sebuah akidah, sebuah keyakinan, dan memang harusnya kalau memang ada saling penghormatan, harusnya tidak melakukan provokasi juga dengan membuat kartun seperti itu gitu loh. Nah, ini itu yang berbeda, kita sayangkan juga gitu loh ya. Itu yang mesti diketahui bahwa kita berbeda di situ gitu loh. Kalau di ajaran Muslim itu kalau dihina itu harus dibalas, harus menjaga kehormatan dan lain-lain. Kalau di Kristen nggak gitu. Kita dihina, dianiaya, kita disuruh untuk tidak membalas. Jadi jangan disamakan standarnya itu. Yakin Anda seperti itu? Enggak yakin Anda Kristen Anda seperti itu? Yesus dia begitu sampai disalibkan begitu. Apa mau saya kasih contoh di zaman abad pertengahan dan kekejaman lainnya? Gini, bisa Mas, kita komunikasi. Ya, gini ya. Gini, orang Kristen ada nggak yang membunuh? Ada, bukan nggak ada. Adakah orang Kristen yang memperkosa? Ada, bukan nggak ada. Adakah orang Kristen yang perang, bunuh-bunuhan, pukul-pukulan, yang maling, segala macam gini-gitu? Ada nggak? Ada. Di penjara ada yang namanya John, ada yang namanya Matius, banyak. Itu bukan nggak ada. Tetapi jangan samakan dengan ajarannya. Ajarannya dibilang jangan membunuh, gitu loh. Jelas Yesus bilang jangan membunuh. Dan walaupun orang melanggar itu, melakukan pembunuhan, tetap aja itu perintahnya nggak berubah. Perintahnya tuh jangan membunuh, gitu. Tanpa lagi ajaran yang sama ada di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk membunuh tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Nah, itu dia tanpa sebab. Itu dia. Itulah konsep keadilan. Islam itu memerangi karena sudah diperangi. Ingat tanpa lagi. Islam memerangi ketika sudah diperangi. Itu menurut siapa? Gini, menurut Al-Quran. Bukan gitu gini ya. Kita ngomong fair aja. Enggak, saya nggak mau asumsi Anda. Kalau mau ngomong siapa mulai dulu, itu nggak akan ada habis-habisnya. Kamu bisa bilang saya mulai dulu, saya bisa bilang kamu mulai dulu, saya cuma membalas, kalian cuma membalas, semua juga bisa bilang saya cuma membalas. Ngerti nggak maksudnya? Itu nggak perlu agama untuk ngomong begitu. Saya bisa berbuat baik kalau sama orang yang berbuat baik kepada saya. Saya berbuat jahat buat orang yang berbuat jahat kepada saya. Semua orang juga ngomong begitu. Maling juga ngomong begitu. Semua orang juga ngomong begitu. Nggak perlu agama untuk jajarin itu, Mas. Baik, yang saya tangkap tadi dari pernyataan Anda, yang menuding bahwa Islam itu adalah agama pembunuh, karena dia bentar ya. Saya nggak pernah bilang Islam itu agama pembunuh ya, Mas. Saya nggak pernah bilang itu agama pembunuh. Itu bukan saya yang bilang. Dan saya nggak pernah bilang bahwa semua orang Islam melakukan itu. Enggak. Ya, saya benar. bilang bahwa yang melakukan itu, dia melakukan karena itu yang dia harus dilakukan menurut kepercayaannya dia. Enggak. Bukan itu yang harus dilakukannya. Yang harus dilakukannya sesuai dengan perintah Al-Quran.
Al-Quran sudah jelas kok memerintahkan. Dilarang Ya, membunuh. pancunglah batang leher mereka dalam kurung di medan perang itu ada di dalam Ya, Al-Quran kan, Mas? di medan perang, di medan perang. Menurut siapa medan perangnya? Konteks perang jangan Anda bawakan ke medan perang menurut Mas dalam, sama menurut tetangga Mas belum tentu sama. Itu bom waktu. Ya, maksud Siapapun juga bisa bilang medan perang. Anda kan tidak tahu asbabul nuzul Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga yang pancung batang leher orang. Ya. Jangan bilang bukan saya yang pancung batang leher orang, Mas. Coba saya tunjukkan saja ayatnya. Anda itu, gitu loh. Anda tunjukkan saja ayatnya mana di dalam Al-Quran. Coba kita cek sama-sama. Aduh, astaga. Astaga, Mas. Nggak usah Anda bilang-bilang begitu. Anda tunjukkan saja mana ayatnya. Sebelum saya tunjukkan juga ke Anda bahwa di dalam Al-Quran, Allah melarang, mengharamkan yang namanya membunuh atau memancung. Satu ya, pernyataan itu Anda harus buktikan. Yang kedua, ada satu yang menggelitik sekali tanpa lagi. Anda menyatakan diri Anda adalah nabi. Lalu Anda membuat ayat-ayat kibul. Ini menurut saya sangat menyesatkan. Ya kalau gitu kamu ngomong sama Al-Quran, jangan minta orang bikin sesuai dengan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Saya kan cuma jawab doang. Tujuan Anda apa? Mengatakan Anda itu adalah nabi. Itu kan banyak yang nanya, banyak yang minta dibikinin surat seperti Al-Quran. Oh, jadi Anda ini jadi nabi karena diminta begitu? Gini, Al-Quran kasih tantangan nggak untuk membuat ayat seperti Al-Quran? Ya, Anda bisa buat ya nggak? Sudah. Anda bisa buat nggak? Itu bisa buktinya. Buat nggak? Itu buktinya. Mana buktinya? Coba Anda tunjukkan sekarang di channel saya ini, Bang Tri, biar orang menyaksikan. Mas, itu ada di channel saya, Mas. Ya, silakan. Anda tunjukkan mana ayat yang menandingi ayat tandingan yang Anda buat itu. Coba. Biar kita saksikan. Udah. Kita baca. Ini ada mau ngomongin yang mana? Yang ada di dalam Al-Quran, surat yang pancung-pancung di dalam Al-Quran, atau mau sudah nunjukin itu ayat ya, dua itu yang perlu kita bahas malam hari ini tanpa lagi. Ini live yang ngomong-ngomong ya? Live. Dan ya live ini. Ada 2 channel yang live kan. Oh. Oke, surat Muhammad ayat 4, Mas. Silakan dibuka. Siapa yang buka? Ya barangkali mau share screen atau apa, silakan untuk sebagai penunjuk data. Benar? Benar ini? Benar nggak ini? Halo? Tes? Ya. Benar? Ya jelas di sini jelas. Jelas. Kecil banget. Ketok. Hah? Kecil. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia? Ya. Nah, itu kelihatan udah. Semuanya lah. Nah, itu kan jelas. Jelas sekali. Jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, bertemu dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian. Tidak bisa baca Anda tanpa lagi. Coba baca baik-baik. Jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang Islam, kan itu ya, yang beriman kan orang berislam, ya. Bertemu dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian. Jadi siapa dulu yang memerangi? Islamkah atau kafir duluan? Coba. Gini mas, jangan nanyanya ke saya mas. Jangan gini-gini. Orang yang pancung batang leher orang itu. Di depan Anda bukan sudah ada ayat tanpa lagi. Bukan saya yang bunuh orang. Maka itu dasarnya saya katakan ke Anda, jangan Anda mengeneralisasi bahwa mas, ada jangan kasus ngomongnya teroris. ke saya, ngomongnya ke yang pancung batang leher orang karena Anda kenapa menyebarkan itu, menambah-nambah gitu kalau nggak tahu? Yang nama-nama siapa? Itu bikin video, apakah Anda mengerti? Saya baca cuma ini kok nih. Iya. Baca, saya menambahin apaan? Ya, Anda memang bacain kok. Anda memang tidak menambahkan, tapi di channel Anda katakan begitu. Dari pernyataan Anda tadi, coba pernyataan Anda tadi yang lain diam, ya? Biar Bang Tri sama Tamparagi aja. Yang namanya pernyataan Anda tadi, siapa? Pernyataan Anda tadi perang ini siapa? Bukan saya kan?
Iya, di Saya medan nggak namain perang, benar, di medan perang itu penegasan Allah di dalam Al-Quran, di medan Di perang. bahasa Jadi aslinya ada nggak di medan perang? Di bahasa teks aslinya ada nggak di medan perang? Silakan yang bisa bahasa Arab. Nah, kenapa ada dalam bahasa kurung? Itu yang saya katakan, konteks ayat ini keluar, ini kan dalam ayat-ayat perang. Ini kan ayat perang. Makanya ada jangan dalam bilang kurung. saya yang namakan, Mas. Jangan bilang saya yang namakan. Saya nggak namakan. Bagaimana mungkin saya tidak mengatakan Anda menambahkan? Tadi Anda mengatakan kok di awal tadi itu yang harus mereka lakukan sesuai dengan ajaran mereka. Di dalam kitab mereka kan Anda sendiri tadi yang mengatakan. Mas, saya nggak bilang harus, Mas. Rekaman. Saya, Mas. Rekaman. Ya, rekam sudah ada kok. Semua orang bisa mendengarkan. Orang bisa. Anda tidak bisa berkilah lagi. Itu sudah terekam tuh. Iya, orang sudah mendengarkan tadi kok. Anda sendiri mengatakan bahwa dia memancung, dia membunuh itu atas dasar apa yang diajarkan oleh agamanya. Kan Anda sendiri tadi yang minta. Betul, tapi saya nggak bilang harus ya. Mas yang namain saya bilang harus. Ya. Saya bilang harus nggak? Kenapa kamu namain kata-kata saya? Itu kan pernyataan Anda. Kenapa kamu kata-kata saya? Siapa yang bohong? Itu kan pernyataan Anda setelah saya nggak bilang kata harus. Nah, sekarang tanpa lagi Anda sudah ucapkan saja, oh ya maaf, berarti saya salah. Saya minta maaf, kamu yang ngomong kok, kamu yang nuduh saya. Ngaco. Berarti Anda minta maaf. Ngaco. Berarti Anda minta maaf saja sekarang. Ya kan? Berarti Anda sekarang minta maaf saja kepada orang Islam yang telah menuduh bahwa orang Islam itu memancung atas dasar perintah di dalam Al-Quran. Nah, ternyata ayat yang Anda kutip itu ternyata tidak demikian bunyinya. Itu adalah ayat perang. Umat Islam diperintahkan untuk berperang, memancung kepala tanpa ragi ketika tanpa ragi itu mulai duluan. Begitu. Oke. Sekarang saya nanya deh ya, sama Mas Bantri ya. Saya nanya sama Mas Bantri. Sekarang ini umat Islam lagi perang lawan Prancis apa enggak? Ya, gimana? Ya sudah. Terus kenapa? Lagi dalam medan perang dengan Prancis kan? Naon sih? Apa? Tanpa ragi gini loh. Yang dimaksud ini gini loh. Konteksnya gini loh. Kacau. Kamu gini loh. Kamu di sini nggak ada taringnya ya. Kalau di channel kamu ada taringnya. Kamu nggak ada taringnya sama sekali. Ada kok taringnya. Ini goblok pokoknya. Tanpa ragi. Nih ya. Bikin Alkitab versi sendiri ini loh. Tanpa ragi, kamu sendiri aja nggak paham konteks dalam ayat Muhammad. Surat ayat 4 itu kamu Farhan, jangan harusnya gini kami juga bisa melakukan gini loh tanpa lagi kami juga bisa batang leher orang itu adalah orang muslim. Kami juga bisa melakukan hal serupa dengan memprovokasi ketika ada kejadian Kristen yang melakukan kejahatan di luar negeri, tapi kami nggak melakukan. Contoh ketika terjadi di New Zealand, apa kami akan memprovokasi? Tidak, karena kami meyakini bahwa setiap agama itu pasti ada oknum. Jadi nggak perlu kita sampai menjadi provokator untuk mengeneralisir terhadap agamanya. Ini sangat disayangkan karena hal ini akan memancing apa yang ada di dalam negeri. Toleransi di Indonesia itu adalah terbaik. Ini diakui sendiri oleh dari Jerman loh ya. Wah, kau sendiri kemarin yang setuju. Kan kau yang kemarin setuju mengenai Perancis itu, kau bilang kau setuju dengan itu karena itu memang hak kalian, kau bilang. Kau bilang itu nggak dengar Rodrigo ada di YouTube ya. Di YouTube itu silakan cek. Dan kenapa nggak berani kalian upload itu video kita kemarin itu yang aku sama swasta di dalam? Kenapa nggak kalian upload? Kenapa? Upload kok. Mana videonya mana? Coba kamu bagikan video di sini. Biar dilihat orang apa yang kau sebutkan dan teman-temanmu. Coba, ayo. Rodrigo, pengakuanmu apa di situ? Dan teman-temanmu apa? Coba. Rodrigo, hargai gua. Gua belum selesai. Ini tanpa ragi, khusus ke tanpa ragi malam hari ini. Rodrigo diam aja dulu. Ya. Jadi konteksnya gini loh ya. Kau bilang khusus ke tanpa ragi, tapi semua kalian ngomong. Satu-satu kau kalau ngomong. Dia ini yang lagi ngomong saya. Rodrigo. Ya udah, jangan kau sambung-sambung kawanmu yang lain ya. Kan di Zoom lu kamu mute juga kami kan. Kau aja yang ngomongkan sama host. Sebentar. Saya ini penting banget karena saya memang kepengen gini. Janganlah sebuah kejadian di luar negeri hawa panasnya dibawa ke dalam negeri. Karena apa? Kalau kita mau, banyak kok kejadian-kejadian ketika umat muslim dianiaya ya.
tapi kita nggak mau memprovokasi di dalam negeri gitu loh. Karena apa? Ini akan sangat berbahaya. Ini seperti membakar jerami nanti jadinya gitu loh. Kita pengen kok semua rukun gitu loh. Karena kami juga menghargai kalian gitu loh. Makanya Ini yang tadi harusnya kalian lakukan. Makanya tadi saya tanya ke Tanpa Ragi, apa tujuan dan maksudmu membuat itu di channelmu, menggoreng itu di channelmu? Oh ternyata dia katakan begini, itu yang harus dilakukan oleh umat Islam, ya kan? Sesuai ini 2 lawan 1 nih ceritanya, main keroyokan, 1 lawan 1. Ternyata kamu memfitnah saya ya. Saya nggak bilang harus ya. Saya nggak bilang harus dari tadi. Saya nggak ada bilang harus. Kenapa kamu bilang saya harus? Kamu memfitnah saya. Orang bisa mendengar, sudah mendengar kok dari orang. Orang Ya, mana? Coba Orang mana dulu? Tadi saya ada bilang harus nggak? Ya, Anda boleh ulang saja nanti channel saya. Saya nggak ada bilang harus. Kenapa kamu pas memfitnah saya bilang harus? Ya udah. Enggak, Sekarang Tanpa apa Ragi. tujuanmu? Tujuanmu apa membuat menggoreng berita di Prancis itu di channelmu? Lalu menuding Islam. Apa? Saya menuding Islam. Ya. Apanya saya menuding Islam? Ya, yang mengatakan Islam itu agama pancung memancung. Saya nggak ada ngomong begitu. Kamu yang ngomong. Betul. Bukan saya yang ngomong. Kamu yang ngomong. Tanpa Ragi. Aku saksi dia nggak pernah ngomong gitu. Aku selalu lihat video dia nggak pernah bilang gitu. Tanpa Ragi, mau ada narasi apapun itu, ketika kamu mengupload itu pasti akan memancing reaksi. Ya, kamu mau memakai narasi apapun, ketika kamu memuat berita di Prancis untuk di sini ya menggoreng di sini. Ini kita harus akui bahwa secara psikologis pasti akan memancing gitu loh, memprovokasi gitu loh. Apa gunanya gitu loh? Kalau kami mau, kami pun bisa melakukan seperti itu ketika ada kejadian Muslim dianiaya. Tapi kami nggak melakukan Tanpa Ragi, karena hal ini akan sangat mengganggu toleransi di antara kita sendiri gitu loh. Dan tapi ini kalau Nandar buat bilang Yesus nikah nggak provokasi ya. Assalamualaikum. Itu ada dalilnya. Nah, kalau Islam kayak gitu nggak lah ya, bagus lah ya itu ya. Silakan dibantah Yon, silakan dibantah. Ngapain bantah? Yon. Gini. Saya mau nanya nih, ini kita masih ngomongin soal. Yo, kita ngomong secara intelek lah ya. Secara intelek kita ngomong. Ayolah, kita ada persamaan apa, perbedaan apa gitu loh. Karena ini akan Nandar gembel buat video Yesus nikah nggak bagus lah ya. Bagus lah itu ya. Assalamualaikum. Ya, bilang Tanpa Ragi kayak gitu nangis. Boleh saya nanya? Rion, saya nggak nangis. Maaf, saya mute dulu semuanya. Tolong di Saya malam ini mau fokus ke Tanpa Ragi. Umat Islam coba dulu ke Tanpa Ragi. Assalamualaikum ya. Halo. Sorry baru masuk. Ya. Berhenti dulu. Bang Tri, kamu nggak pernah invite aku. Sebentar, Teddy kemarin. Adek sabar, adek sabar. Nyalang, Cuk, nggak dibalas-balasnya. Om Yoyon. Assalamualaikum, kurang apa lagi? Ya, Om Yoyon. Oke, baik ya. Saya fokus ke Tanpa Ragi lagi. Itu yang pertama, Tanpa Ragi. Ya, kalau kamu perlu minta maaf, ya minta maaf saja. Kenapa? Apa susahnya ya kan? Yang kedua, alasanmu juga. Saya mau tanya, apa alasanmu yang mengatakan kamu ini adalah nabi? Coba. Tanpa Ragi. Dibuka mute-nya, buka sendiri. Aku mau bantu jawab nggak? Nabi yang lainnya diam dulu ya. Yang lainnya diam dulu. Teddy, lo diam dulu, Teddy, lo diam dulu, biar mereka dulu yang bicara, lo diam dulu. Ntar, ku set dulu aja lah, biar nggak sebelum kita masuk ke Nabi, selesain dulu yang tadi, Mas. Jangan loncat-loncat dulu. Saya dari tadi nggak bilang harus, Mas sendiri yang bilang harus ya. Menteri buka mic-nya. Mas Bamri yang bilang harus, bukan saya. Satu itu. Terus sama kenapa saya minta maaf? Saya juga nggak ada yang bilang itu Islam agama teroris atau apa. Kamu yang ngomong, bukan saya. Kenapa saya harus minta maaf? Aneh gitu. Berarti kamu memang tidak pernah ya mengatakan Islam itu agama perang, agama teroris, agama yang suka mancung-mancung leher orang, nggak ada ya? Itu kamu yang ngomong, bukan saya. Ya, kamu klarifikasi aja dulu. Kamu nggak pernah ngomong itu ya? Kamu minta saya minta maaf sih, aneh. Ya, kamu pernah ngomong nggak? Juga saya yang bilang ke kamu yang mesti minta maaf sama saya. Kamu udah meminta saya.
Ya, kamu pernah ngomong itu nggak? Yang menuding Islam seperti itu nggak? Saya cuma bilang yang soal ini ya tadi ya. Orang yang pancung batang leher orang di Paris itu melakukannya karena dia ngikutin apa yang tertulis dalam surat Muhammad ayat 4. Nah, itu yang saya katakan, mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kamu salah. Kamu salah. Ayat yang kamu kutip juga tidak konteksnya seperti itu. Dia tidak melakukan itu karena mengikuti ayat itu. Kamu bisa buktiin nggak? Ya, bisa. Umat Islam kalau memang itu adalah umat Islam mengikuti ajaran Al-Quran yang suruh memancung leher saya orang. Saya nggak bilang semua umat Islam. Saya nggak ngomongin semua umat Islam. Saya ngomongin yang di Paris. Kita lagi ngomongin kasus. Oh, yang di Paris kami juga tidak mengatakan itu ajaran Islam, bukan Islam. Ya sudah. Bukan bagi kamu nih, dia bukan Islam. Bagi dia mungkin ya, bagi dia kamu yang bukan Islam. Ya, sama saja dengan ini terjadi sama orang Kristen juga. Kristen juga iya, bisa benar, bilang Katolik bilang bukan Kristen, Kristen bisa bilang Protestan bukan Kristen, bisa bilang Saksi Yehova bukan Kristen, semua juga bisa bilang begitu. Nah, tapi kenyataannya hubungannya dengan Al-Quran apa? Hubungannya dengan ayat yang kamu kutip tadi apa? Seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Oh, jadi kamu bilang Muhammad 4 ayat 4 ini bukan ajaran Islam? Ya, bukan ajaran untuk membunuh itu. Itu konteks perang saya katakan. Surat Muhammad ayat 4 ini ada apa enggak? Surat Muhammad ayat 4 ini kamu ada apa enggak? Di dalam Islam tanpa ragu, saya katakan sekali lagi ke Anda. Jelas sekali dari ayat yang tadi itu ya, bahwa Allah membolehkan membunuh atau memerangi ketika kamu diperangi. Jadi Islam dulu yang diperangi. Iya, bagi kamu bukan bagiku, bagi umat Islam. Bagi umat Islam, bagi yang mancung batang leher orang di Paris itu, yang nyerang gereja itu juga itu sama. Bukan Islam. Kamu. Bukan Islam, itu bukan Islam. Dia juga berasa diserang. Teroris itu bukan ajaran Islam tanpa lagi. Harus Anda pahami. Kamu udah bilang teroris dari tadi. Ya, kamu iya. Kamu sering suka banget sih nama-namain kata-kata orang. Apapun itu namanya, teroris kah, memancung kah, membunuh kah, itu bukan ajaran Islam. Ya, berarti kamu tadi bilang yang surat Muhammad ayat 4 ini bukan ajaran Islam ya? Saya sudah katakan, ya? Ayat konteks perang itu sesuai dengan konteks di saat itu. Perang menurut siapa? Menurut kamu? Menurut siapa? Menurut aku lagi? Ya, ini kamu bilang di medan perang kan? Oke, kita setuju sepakat di medan perang, oke? Ya. Siapa yang bisa mutusin di medan perang atau bukan? Itu kan konteks perang, Allah tahu. Iya, siapa konteksnya yang perang? Ya, kamu tunjukkan saja ayatnya. Siapa kamu tunjukkan saja ayatnya. Mana ayatnya? Seperti tadi, kamu tunjukkan aja tadi ayatnya. kita udah baca ayatnya. Sekarang enggak, kamu nggak paham. Kamu nggak paham. Di medan perang, bukan. Atau ustadz kamu yang di medan perang, atau Allah presiden yang nentuin di medan perang, Allah atau Tuhan saya. Pemimpin kelompok yang ngomong lagi di medan perang, atau siapa yang nentuin di medan perang? Allah Tuhan saya yang menentukan itu. Allah ngomong langsung kepada kamu? Kepada nabiku. Bantri, kita lagi di perang sekarang gitu. Allah bisa ngomong langsung ke kamu. Al-Quran itu apa menurutmu? Kan firman, perkataan Allah. Jadi siapa yang menentukan itu adalah perang? Ya Allah lah. Yang Allah nentunya gimana? Ya melalui firman-Nya kepada Muhammad. Gimana cara Allah nentuin ke kamu? Kamu tahu nggak? Kamu tahu tidak? Kita lagi perang. Sebetulnya saya sudah jelas tadi, ya kan? Ayat-ayat perang itu konteks-konteks perang, ya kan? Hanya saja kamu mengutip-ngutip ayat perang itu lalu menjudge Islam itu seperti itu. Itu kamu sebetulnya udah ketampar tadi loh sama ayat yang kamu kutip itu. Mas, saya nggak bilang ayat Islam itu seperti itu ya. Saya bilang itu surat. Ya, di sini kamu bilang seperti itu. Ya, di sini kamu bilang seperti itu. Alhamdulillah, ya kan? Aduh, Mas. Oke, satu. Ya, kamu udah jelas ya. Tidak ada lagi tudingan memfitnah bahwa Islam itu adalah agama perang. Udah jelaskan tadi di Kristen pun juga ada seperti itu. Iya, makanya umat Islam tidak pernah mengatakan umat Kristen atau agama Kristen itu agama perang. Kami tahu karena itu bukan ajaran kasih. Nah, tapi ketika ada umat Islam mengatakan Allahu Akbar, lalu kemudian yang dilakukannya sesuai dengan kitab sucinya salah. Nggak ada ajaran di dalam Al-Quran seperti itu menganjurkan berperang.
Malah sebaliknya, Allah haramkan berperang membunuh tanpa sebab. Muhammad ayat 4 itu sebenarnya gini. Ya, kamu tampilkan biar semua orang menyaksikan. Kamu jangan sok-sok ngutip Al-Qur'an, kamu tampilkan saja seperti tadi biar terbukti. Ya Iya, udah buktikan. gini. Saya bacakan ya, didengerin pelan-pelan ya. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam kurung di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka. Artinya apa? Ini di medan perang konteksnya. Karena menawan dan boleh dibebaskan. Dan sesudah itu baru kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Ya, dengerin, sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Ini jelas tanpa ragu bahwa ayat ini adalah ayat di dalam perang. Makanya kenapa kami di dalam peristiwa di Perancis, kami juga tidak mendukung. Kami tidak mendukung, tapi dalam hal ini kami bisa memahami apa yang dirasakan oleh saudara Muslim kami ketika Rasulullah SAW sebagai junjungan kami dihina, diolok-olok dengan kartun tersebut. Kenapa kami tidak memandang dengan side opinion kamu? Ada loh side opinion yang kamu, kalau kamu memang mau fair, kamu juga harus bikin klarifikasi side opinion. Ada apa mereka melakukan itu? Oh, ternyata ada provokasi dengan pemuatan kartun dari Rasulullah oleh Charlie Hebdo, dan mereka memamer-mamerkan dan mereka malah meledek-ledek. Harusnya kamu kalau secara fair kamu berlaku dengan intelektualitas kamu dan moralitas kamu harusnya juga menceritakan secara fair. Ada hal di belakang itu karena kartun. Saya kasih tahu kok karena kartun. Ya sudah, tanpa lagi. Untuk topik yang ini tanpa lagi, saya mau di channel Anda nanti Anda katakan apa yang Anda katakan di Zoom saya ini ya. Anda katakan nanti bahwa kejadian di Prancis itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Berani tidak kamu buat channel konten itu nanti di channel kamu? Saya sampai sekarang nggak rubah, saya sampai sekarang juga nggak ada perbedaan dengan apa yang saya katakan di channel saya. Yang lakukan itu seperti yang tertulis di dalam Al-Quran di surat Muhammad ayat 4. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir dalam kurung di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Kalimat kamu seperti yang tertulis Al-Quran itu menggiring opini seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Sekarang setelah kami jelaskan ke Anda, Jadi kamu mau bilang surat Muhammad ayat 4 itu ajaran siapa? Ajaran Buddha, ajaran Kristen, atau ajaran apa kalau bukan Islam? Ajaran itu ada di kitab Islam, suci siapa? Ya sudah, kenapa kamu bilang bukan ajaran Islam sih? Heran, aneh. Tetapi jangan kamu kaitkan kepada konteksnya kejadian kemarin, itu nggak sesuai, nggak cocok. Ini Mas, boleh nambahin nggak nih? Sebentar, lagi. Saya mau nanya satu hal. Ini Erdogan, Turki atau yang lain-lainnya, Indonesia memang nggak perang ya, Indonesia lagi nggak perang lawan Prancis ya. Turki lagi nyatakan perang nggak lawan Prancis? Yang urusan ini. Nggak ada. Boykot itu apa? Iya, tapi bukan perang. Boykot bukan perang. Dodol kamu nih. Nggak ada itu. Halo. Adab ya. Coba saya pengen bicara dengan. Kira tanpa ragu ini cerdas loh, benar. Ternyata begini, benar-benar. Iya, mutunya begitu doang nggak taunya. Aduh. Ya, ada ya. Kalau diskusi adab ya, jangan sampai keluar kata-kata yang jelek lah ya. Hubungannya dengan perang. Jihad. Nggak ada konfrontasi fisik kok. Orang bisa bilang, oh jihad itu bukan perang. Oh jihad itu cuman apa, untuk membela apa. Ya terserah. Halo. Tanpa lagi. Gini, Anda memahami jihad, memahami itu juga Anda ngawur. Makanya jangan belajar sama Muhammad Kaci. Ngawur. Gitu loh. Gini ya. Jadi saya tantang Anda, kenapa dengan ayat Al-Quran itu dikatakan ayat Al-Quran kemudian ada yang membunuh? Kenapa pancung? Anda berkeberatan dengan itu? Enggak. Al-Quran itu, Anda dengerin. Saya keterangkan pada Anda semua ya. Tanpa gini, saya kebetulan. Ini namanya Al-Quran itu adalah bukan kitab membimbing kepada kehidupan seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan mimpi-mimpi gitu. Kalau dalam aspek kehidupan kita ada perang, memang itu terjadi realnya. Apakah Anda menolak sekarang belajar ada perang? Saya tanya.
Anda tolak tidak diajar nggak ada perang. Ketika orang Anda terjun ke sana, misalkan Anda, kemudian Anda tidak membunuh, Anda dibunuh orang. Al-Quran itu real gitu loh. Apa yang Anda salah dengan itu? Enggak ada salah. Ya iya, terus apa yang masalah itu? Sekarang Anda bilang jihad. Sekarang lihat masalah jihad. Coba yang lain, yang lain. Makanya belajarnya dari Muhammad Kaci gitu loh. Jangan Pak Muhammad Kaci, ente membodohi umat Kristen gitu loh. Banyak saya memuji satu sisi, saya memuji sang debater. Dia banyak bertanya loh pada umat Islam, bagaimana itu Ka'bah, bagaimana itu. Dia tahu, dia mencerdaskan orang-orang umat Kristen. Tapi Anda belajar sama Muhammad Kaci tentang kitab kuning segala macam, itu membuat umat Anda tersorak-sorai, tapi tidak membuat kami terpojok, tapi membuat umat kalian jadi bego. Karena bukan Islam itu bukan begitu gitu. Bisa nggak usah loncat-loncat melulu gak sih ini kalian nih? Bukan, saya nggak loncat. Anda mau bicara apa? Bicara tentang ayat Al-Quran tentang pancung. Ayo. Bang Zihar. Sabar, tahan emosi dulu ya. Biar tanpa lagi menjelaskan, jangan diserobot. Beri kesempatan. Anda bisa tampilkan wajah Anda enggak? Saya akan tampilkan wajah Anda. Sekarang giliran kita bertanya. Tanpa lagi, Anda bisa tampilkan wajah Anda. Ayo coba. Tanpa lagi. Kalian kok main keroyokan sih? Suruh nabi kamu. Tadi kalian bilang suruh kita Menteri, lu juga ini diskusi tim, gak ada proyek-proyekan, gak usah baper. tanya ajaran dari Yesus itu. Ayo yang beradab ya, yang beradab. Sebentar, bener. Di Efron juga digituin di Polseng. Tunjukin muka. Gini ya guys. Berani. Ya, namanya di medan perang itu relatif menurut siapa, perang itu menurut siapa. Siapa yang ngomong perang, siapa yang bisa bilang perang, siapa yang enggak. Sebentar. Silakan Mas Farhan menjelaskan. Bang Ziyad, tahan dulu ya, kita atur. Gini loh. Silakan, yang lainnya silent. Silakan Mas Farhan. Gini loh tanpa lagi. Ketika kita memuat konten, itu kita pasti berpikir apa sih imbasnya di belakang itu. Kita orang pintar lah. Apalagi kamu dari tata bahasa linguistik kamu pintar kok. Seharusnya kalau kamu mau fair ya dalam memuat konten itu, kamu harus dari runtut dari awalnya bahwa peristiwa ini terjadi karena ada konten kartun yang menghina ajaran Islam. Mungkin dari oknum tersebut merasa terprovokasi oleh pemuatan kartun itu, maka terjadilah peristiwa itu. Harusnya kamu seperti itu, detail dari kronologi awal sampai akhir. Jangan kamu di tengah-tengah. Siapa yang bilang saya di tengah-tengah saya nggak kasih tahu? Kamu lihat lagi video saya. Sekarang gitu. Kartun Hebdo itu. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab biar saya jawab. Boleh ya? Tanpa lagi beginilah. Anda mencoba mengkorek terhadap ayat Al-Quran untuk pancung. Itu aja intinya dulu. Kita nggak usah jauh-jauh. Gitu. Kemudian Anda tidak paham dengan definisi perang. Masa Anda tidak paham definisi perang? Perang menurut siapa? Masa perang menurut Allah? Gitu. Boykot sama dengan perang. Aduh. Boykot sama dengan perang. Aduh, itu saya senang nih. Ada Bang Aldo nih. Bang Aldo senang nih. Saya ada Bang Aldo. Ada orang pemikir nih. Satu-satu, bro. Jangan pada sok pinter semua ya. Iya, sekarang bagian saya kan dipersilakan nih. Saya dipersilakan. Yang lain tahan. Yang lain tahan. Kacau. Yang boleh tahan, yang lain tahan. Lagi buka mic-nya. Kasih kesempatan ngomong nggak? Ya, itu silakan. Setting itu Pak Zulfikar kasih kesempatan ngomong nggak? Silakan. Suaranya agak Mas lagi agak besar dikit. Mendelep suaranya. Oke. Coba tes koneksi. Tes, bisa kedengeran? Bisa, cuma kurang bior gitu suaranya. Oke, gini. Medan perang itu relatif, ngerti gak? Tergantung siapa yang ngomong. Ini orang yang bunuh orang lain itu buat dia lagi perang. Bisa paham gak sih? Buat teman-teman yang di sini mungkin enggak buat teman-teman yang di sini. Buat orang yang lagi bunuh orang itu, buat dia itu lagi perang. Dia bunuh orangnya di dalam gereja itu buat dia lagi perang. Ngerti gak? Sudah tanpa lagi. Buat orang yang bunuh guru itu buat dia lagi perang. Di Indonesia apa nggak pernah terjadi ngebom bunuh diri di sini, ngebom bunuh diri di sono. Buat dia yang lakukan itu dia lagi perang. Dia lagi di medan perang buat dia.
Sudah? Oke. Kita bisa Saya bilang, mau kita bisa bilang orang akhi. itu orang gila atau apapun juga terserah. Orang itu tidak beragama, orang itu bukan Islam atau apapun juga terserah gitu. Tapi bagi Gini, dia, Mas Tanpa Ragi, dalam Mas perang. Tanpa Ragi, supaya sampean bisa menjelaskan lebih gamblang lagi, saya kasih waktu 5 menit untuk menjelaskan. Bagaimana, setuju? Yang lainnya silent ya? Ya, 5 menit sama Akhi Zuma. Ayo, silakan. Biar tertib. Silakan. Tanpa Ragi, timer dimulai dari sekarang. Gini, dari tadi kan yang masalah itu kan di dalam kurung di medan perang kan. Saya nggak pernah bilang semua orang Islam adalah teroris. Saya juga nggak pernah bilang orang Islam adalah teroris. Oke? Saya bilang adalah yang lagi bunuh di Perancis itu, yang lagi pancung batang leher orang itu di dalam Al-Quran ada tertulis begitu. Dalam kurung di medan perang. Bagi kita yang ada di sini, bagi teman-teman yang para baik hati ini, memang benar, ini lagi bukan medan perang. Tetapi bagi orang itu yang pancung batang leher orang itu, yang sambil teriak Allahu Akbar itu, bagi dia lagi di medan perang. Begitu juga orang yang bom bunuh diri, yang melakukan bunuh-bunuhan di sana sini, itu bagi dia di medan perang. Bagi kita semua enggak, bagi dia sendiri iya. Kita bisa bilang dia gila, kita bisa bilang dia bukan Islam, kita bisa bilang dia apapun juga. Apapun juga kenyataannya dia bunuh orang. Dan kenyataan bagi dia memang lagi di medan perang. Dia juga nggak mungkin bunuh orang gitu tanpa sebab kan. Entah itu karena kartun Hebdo, karena apa, tetap aja itu nggak merubah dia memancung batang leher orang. Itu kenyataan. Terserah kita mau bilang dia lakukan itu benar atau salah, itu kenyataan. Waktu masih panjang, Mas, silakan. Apalagi? Cukup. Mas Tanpa Ragi, untuk penjelasannya waktu masih panjang, masih 1 menit 45 menit ini. Masih 5 menit lagi. Oke. Cukup? Nah, gini, kenapa saya sampaikan itu? Karena ya orang-orang kafir perlu tahu, siapapun juga orang-orang yang merasa kafir ya, perlu tahu bahwa kalau lagi di medan perang, ya mereka siap-siap aja batang lehernya dia pancung kan? Apakah nggak boleh tahu orang-orang kafir? 2 menit, masih An? Apakah orang-orang kafir nggak boleh tahu gitu, disembunyikan? Biar aja mereka nggak tahu pada saatnya lagi di medan perang mereka dipancung gitu. Maksudnya begitukah? Atau apa? Saya kan cuma mau bacain doang. Udah silakan, lanjut. Masih 2 menit, Oke, 29 detik. Udah, Cukup udah, ya? nggak usah ditanya lagi. Udah cukup katanya. Terima kasih. Oke. Tanpa lagi. Mas Juma? Cek sound. Mas Juma? Oke guys, 23.20 ya. 23.30 saya cabut ya. Belum. Jangan cabut dulu Tanpa Ragi. Belum. Ya saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Ya. Buru-buru. Silakan Mas Zulkifli. Ya, ini bahas apa sih? Tanpa Ragi yang membahas masalah pancung-memancung itu loh. Oh. Ini masalah klasik. Iya, kita kedatangan Masalah Tanpa titipan, Ragi. Kita kedatangan Tanpa Ragi gitu, Mas Yuma. Jadi tadi Mas Ragi menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya mengenai pancung-memancung begitu. Sekarang Mas Yuma untuk mengklarifikasi menjelaskan bagaimana hukum pancung-memancung di dalam Al-Quran itu. Monggo Mas. Waktu 5 menit. Dia menggunakan hadits atau menggunakan ayat dari Al-Quran. Betul. Al-Quran. Waduh, Mas, sorry. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk ngulang-ngulangin omongan ya. Ini dari tadi soalnya kayaknya Mas Zulkifli kayaknya baru masuk ya. Mendingan kita skip aja lah. Gitu kalau mau ngomong yang lain aja. Boleh tanggapi Mas Bamtri? Silakan Mas Bamtri. Karena Mas Juma kan masih baru masuk ya. Jalan. Akhi Zuma mau menanggapi Akhi? Enggak. Sedikit, Bang. Ya boleh. Ya, silakan Akhi. Jadi kaitannya dengan seruan ya, mancung-memancung itu tidak dimonopoli oleh Al-Quran. Di dalam kitabnya Kristen,
seruan pancung memancung juga itu tidak kalah banyak yang terbungkus dengan seruan perang. Ya, taruhlah misalnya panah-panahku akan dilumuri darah mereka, semua yang menentang aku kubunuh dengan pedangku, tidak kubiarkan siapapun yang melawan aku. Orang tahanan dan yang luka-luka mesti mati juga. Ya, di dalam gospel juga diceritakan, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Ferisi, orang Hewi, dan lain-lain. Ya, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kau menumpas mereka sama sekali, jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan jangan pula engkau mengasihi mereka. Itu banyak dalil-dalil di dalam kitabnya orang Kristen. Itu di Injil? Yang mereka, ya? Itu di Injil tadi Mas bilang? Gimana? Tadi Mas bilang itu di Injil? Iya, betul. Oke, ngaco Mas. Mas jangan sembarang ngomong, itu nggak ada di Injil. Orang bodoh itu. Di perjanjian lama. Itu di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu yang berfirman Yesus atau bukan? Aduh, makanya Mas jangan ngutip-ngutip yang sembarangan, nggak tahu. Itu Mas tadi ngutip terus itu bilang Injil itu udah ngaco, nggak usah nanya-nanya. Di perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Mas, nggak usah begitu. Tadi Mas udah ngutip aja, udah sembarangan ngutip, itu udah salah kutipannya. Mas bilang itu Injil, yang itu udah salah. Di perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Nggak ada urusannya. Mas tadi ngomong itu Injil. Ya. Itu di tanah, oke? Itu di tanah, ya. Betul, itu di tanah. Nah, sekarang saya tanya, yang di tanah itu Yesus atau bukan? Jawab sampean. Aduh, capek deh. Tanpa lagi jawab. Capek deh. Itu bukan Yesus ya yang berfirman di kitab Tanak ya? Mas, bukan Yesus. Oh, berarti bukan Yesus yang berfirman, yang jadi bukan Bapa yang menjelma menjadi Yesus. Bapa yang menjelma jadi Yesus. Ya. Bukan ya? Tanpa lagi. Makanya Mas kalau nggak tahu nggak usah nanya yang aneh-aneh lah Mas. Kamu yang nggak tahu tanpa lagi. Gimana sih lo? Kamu klaim kitabnya orang itu apa alasannya? Nubuatan-nubuatan telah lahir anak. Ya, seorang raja itu siapa maksudnya? Yesus atau siapa tuh? Yang dilahirkan oleh Maria itu siapa? Gini, saya cuma punya waktu sampai 30, saya udah bilang ya. Oh, ini mau ketahuan kamu memang. Kalau lihat saya pasti kamu kabur. Tampar lagi. Kapan kau mau duit sama saya? Aduh. Kapan? Capek deh. Sama saya juga dong. Waktu untuk ada sama saya juga dong. Saya kasih kamu 5 menit, saya yakin kamu terkapar. Gimana? Oh, enggak? Mas, coba belajar dulu itu Injil namanya apa, artinya apa, Mas? Injil itu artinya apa? Enggak usah kamu. Evangelion. Injil itu artinya apa? Tampar lagi. Injil Harusnya itu artinya apa? Injil Jangan itu artinya apa? Coba kasih aku. Coba ngomong Injil itu artinya apa? Kau itu tahu punya nggak Injil nama. itu artinya apa? Tahu nggak Injil artinya apa? Loh, kamu dapat dengar dulu. Kamu dapat Injil itu dari mana? Kamu nggak tahu Injil artinya apa kan? Makanya ya, kabar baik ya buat apa hal-hal basic kayak gitu. Kalau Evangelion itu kitab-kitab orang pinggiran atau kitab orang gila. Alkitab Indonesia itu mencomot kalau mau nanya, kalau nggak mau dengar jawaban, nggak usah nanya, Mas. Udah sekarang gini aja, tanya solusi di Injilnya aja. Kan ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, ya. Jadi gue pengen tampar banget nih pipinya tanpa ragi. Gimana kira-kira? Ya, jadi sekarang kamu udah ngaku bahwa itu kan makanya tuh itu kamu memang seperti kamu Mas Setan, memang nafsu membunuhnya memang tinggi sekali ya, supaya bukan nafsu gitu. Ditampar pipi kanan kan dikasih pipi kiri. Iya, sekarang gini. Apa solusi? Tunggu bentar. Apa solusi dari Tuhan Yesus kamu ketika terjadi peperangan, katakanlah orang luar misalnya seperti USA membantai orang-orang kita atau Filipina gitu ya, yang dekat dengan kita. Tiba-tiba menyerang. Apa solusi dari Yesus? Ayo. Ini mau ngomong serius atau mau ngomong maki-makian? Serius kan? Diskusinya melebar kemana-mana jadi tamasya ini. Masalah channel tanpa ragi, yang masalah pemancungan, jangan dibawa lari ke sana ke sini ah. Udah gede-gede udah jembutan semua kok lari ke sana ke sini. Ya diulangi lagi masalah itu tanpa ragi di jangan tanya itu doang, harus berani ditanya juga. Ya, bertanya harus berani ditanya juga gitu loh. Oke, sekarang kita diskusinya dilanjut.
tanpa lari-lari dari tema masalah di channelnya Mas Tanpa Ragi tadi. Silakan Mas Tanpa Ragi menjelaskan, diulangi lagi biar nggak lari-lari. Makasih Mas Zulfikar. Nah, masalahnya ini dibilangnya saya takut, nggak mau ngejawab dan lain-lain. Bukan saya ya, Mas Zulfikar yang klarifikasi dulu ya. Bukan saya yang loncat-loncat, bukan saya nggak mau ngejawab. Ini yang mereka yang lari-lari ke topik yang lain ya. Tolong dijelaskan itu klarifikasi dulu, Pak. Silakan klarifikasi dulu. Ya, kita kembali ke asalnya ya, masalah. Klarifikasi dulu, bukan saya yang loncat-loncat topik. Ya udah dimaklumi aja. Jadi kalau saling klarifikasi nanti ribet jadinya, Mas. Silakan dilanjutkan lagi. Silakan jelaskan aja. Apa yang mau dijelaskan lagi? Nggak ada yang perlu dijelaskan. Sudah jelas semuanya bahwa Tanpa Ragi tadi menuduh bahwa yang dilakukan oleh orang Islam di Prancis itu sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran. Itu yang mau saya bantah. Nggak jelas kok itu yang mau kita bantah malam hari ini. Nah, bagaimana klarifikasi Tanpa Ragi? Silakan bantah. Emang saya larang bantah? Saya nggak larang bantah Ya kok. sudah. Sekarang Jadi. kamu saya minta ya Tanpa Ragi, kamu apa aja laki aja mainnya, minta maaf kayak. Kamu kan udah salah ngomong itu. Kamu telah loh kok ketawa? Kamu bantah apanya? Kamu belum bantah udah minta saya minta maaf, apa sih? Aneh. Kamu mengatakan tadi, Ini Mas Zulfikar ya kan? kayaknya Mas Zulfikar kayaknya yang masih waras nih, Mas. Oh, enggak, aku sama Kamu gilanya nggak kok. usah Aku ngalih-ngalih. ini lagi gila ya. Kamu nggak usah ngalih-ngalihkan pembicaraan. Kamu kan udah mau kabur ini, ya kan? Oh iya, saya Kamu mau apa- kabur ya. Ya. Nah, apa 2 menit lagi. Itu kan pelakunya dihukum mati, ditembak di tempat kan gitu. Jadi yang menembak itu kan orang Kristen tanpa ada pengadilan. Itu ajaran Kristus nggak? Yuk. Mas, Ayo. apakah semua orang Eropa itu orang Kristen, Mas? Ya tidak semua, tetapi kan Nah, terus mewakili. tahu yang nembak itu orang Kristen dari mana? Ya mana gue tahu, itu kan Nah, terus mayoritas tadi- Kristen di siapa situ. yang nuduh? Tadi Ayo. siapa yang bilang itu orang Kristen? Ayo, mayoritas Tadi yang Kristen bilang- bukan di sana. Macron tadi itu yang agamanya bilang- apa? Tadi yang Macron bilang itu agamanya apa? Yang Tadi mengutuki. yang bilang yang nembak itu orang Kristen siapa? Gue. Ya udah, taunya dari mana itu orang Kristen? Mayoritas penduduk Eropa ya yang di Prancis memang Kristen. Jadi itu pasti orang Macron Kristen. kan Kristen. Macron, Jadi itu bentar. pasti orang Macron Kristen. membela tidak. Macron mengatakan tidak bahwa dia mengutuki itu. Dan dia tidak membuat sebuah sebuah penyangkalan ya bahwa yang menembak mati itu adalah bukan Kristen. Ayo. Ini kayak, aduh, ini kalian tuh makanya ini masalahnya Udah kalian enggak gitu. fokus lu Masalahnya Enggak, kalian. itu kan pelaku Lu ditembak fokus aja. mati, ya kan? Macron Kalian aja mengatakan dari tadi. Masalahnya Macron- kalian gini ya, gini. Macron Di justru tempat kalian membenarkan itu, aksi itu. Politik dan agama jadi satu. Nah, Di kita enggak. Politik dan agama enggak jadi satu. Politik ya politik, agama ya agama, urusan negara ya urusan negara. Enggak disamain. Bisa paham enggak? ya politik ya politik. Ya sudah. Terus, Oke. ya terus kenapa lu bilang Islam itu agama yang penggal memenggal? Nah, lihat kan, kamu lagi yang nuduh saya. Kapan saya pernah ngomong itu? Bibir kamu itu berkali-kali ngomong kayak gitu di channel kamu. Dia di sini aja tuh kayak tikus. Taring kamu di sini nggak ada buat Alkitab segala kamu. Oh Sosok iya, buat ya. kitab lagi. Ya, memang, Hei Nabi. memang kamu Hei memang Nabi. ketahuan. Apa Bang Tri? Ya, saya Nabi. Mana coba Thank tunjukkan. you udah ngakuin saya Nabi ya. Thank you udah Ya, ngakuin mana saya Nabi. tunjukkan. Bye ya. Tunjukkan mana Seperti ayat yang saya tandingan bilang, Al-Quran sekarang itu. udah 23.30. Oke, thank you semua. Cuman Kabur lu, segini kan? nih kemampuannya tanpa sagu nih. Tanpa otak aja ganti namanya nih orang. Ya, teman-teman sudah lihat ya, itulah diskusi antara Ustadz Zuma dan juga Tanpa Ragi ya, yang kabur seperti biasa menggunakan segala jenis alasan untuk kabur. Padahal sebelumnya dia nggak ngomong mau cabut, masih bisa diskusi, karena biasa dia diskusi sampai berjam-jam juga gitu. Zaman dulu kalau diskusi sama dia bisa 2-3 jam. Membahas isu-isu yang sedang viral ya, misalnya kejadian apa di Indonesia. Tapi kalau ketemu Bang Zuma, dia memang lebih milih kabur, daripada nanti dipermalukan, daripada nanti pendukungnya akan cabut meninggalkannya. Jadi mereka ini pintar gitu. Supaya pendukungnya tidak kecewa dengan dia, ya mending dia jangan hadapi, mending dia jangan ketemu gitu. Dihindari saja. Nah, itu yang dia lakukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan udah support channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Dan sekali lagi di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.